Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Naswati, NIM 2022 06 0074. Di video kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran berbasis inquiry learning. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu pembelajaran inquiry learning? Jadi, pembelajaran inquiry learning itu sendiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada sistem berpikir secara kritis dan analitis guna untuk menentukan sendiri jawaban atas permasalahan yang sedang dipertanyakan. Proses berpikir itu dapat diwujudkan melalui tanya jawab antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran inquiry itu biasanya disebut sebagai strategi heuristik, yang artinya saya menemukan. Jadi, dalam strategi pembelajaran inquiry ini tidak langsung memberikan materinya kepada peserta didik. Namun, peserta didik dituntut untuk mencari materinya terlebih dahulu, sehingga peran guru dalam strategi ini sebagai fasilitator dan motivator saja. Yang kedua, metode pembelajaran inquiry learning. Metode pembelajaran inquiry learning dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama inquiry terkonfirmasi atau eksplorasi, yang kedua inquiry terstruktur, yang ketiga inquiry terbimbing, yang keempat ada inquiry terbuka atau bebas. Yang pertama ada inquiry terkonfirmasi atau eksplorasi. Ini merupakan metode di mana siswa mempelajari dan memahami materi pembelajaran yang hasilnya telah mereka ketahui. Dalam metode ini, siswa akan diberi pertanyaan dan metode cara mengerjakannya. Kedua ada inquiry struktur. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode pertama. Perbedaannya terletak pada siswa tidak mengetahui hasil dari pertanyaan yang diberikan. Siswa diberikan mencari kesimpulan sendiri dengan menggunakan metode pengerjaan yang telah ditentukan oleh pendidik. Yang ketiga ada inquiry pembimbing. Ini merupakan pembelajaran inquiry yang telah direncanakan, diawasi, dan diintervensi. Dalam metode ini, siswa dibimbing oleh pendidik untuk mencari, memahami, dan menyelidiki materi pembelajaran. Siswa diberikan masalah atau pertanyaan, tetapi siswa diberikan kebebasan dalam menentukan metode atau solusi dari pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir ada inquiry terbuka atau bebas. Metode ini merupakan tingkatan tertinggi dari model inquiry di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mencari, memahami, dan menyelidiki sendiri materi pembelajaran. Adapun sintas atau langkah-langkah pembelajaran inquiry learning terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada orientasi. Pada tahap ini, guru memperkenalkan topik atau masalah yang akan dipelajari dan membangkitkan minat siswa atau mempelajarinya. Yang kedua ada rumusan masalah. Pada langkah ini, guru memberikan suatu persoalan atau permasalahan untuk dipecahkan dengan cara sama-sama, dan persoalan yang disajikan itu dalam bentuk teka-teki. Kenapa bisa dikatakan teka-teki? Karena permasalahan tersebut sudah memiliki jawaban dan guru tinggal mengarahkan peserta didik untuk mencari jawaban secara tepat.
Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, mereka diajar bersama merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis tidak berdasarkan informasi-informasi yang selama ini yang telah mereka miliki. Hipotesis ini harus diuji kebenarannya. Untuk melanjutkan sampai tahap ini, tentunya terlebih dahulu siswa harus mengumpulkan data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dan relevan. Yang keempat, ada tahap pengumpulan data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting pada tahap keempat, pembelajaran inquiry learning. Ini siswa bersama kelompoknya harus mengumpulkan sebanyaknya dan lengkap mungkin data atau informasi yang dibutuhkan. Siswa dan kelompoknya harus membilar-bilar informasi data mana yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka. Yang kelima, ada menguji hipotesis. Pada tahap ini adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data ataupun informasi untuk melihat tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Pada tahap ini dapat dilihat kepercayaan peserta didik terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Merupakan proses deskripsikan memuat hasil berdasarkan dari pengujian hipotesis. Pada langkah ini, guru berperan untuk membantu siswa menyimpulkan dari seluruh materi pembelajaran yang ada agar mudah dipahami. Adapun manfaat inquiry learning, yang pertama meningkatkan motivasi belajar. Di sini siswa menjadi lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Di sini siswa dilatih untuk menghadapi masalah yang kompleks dan mencari solusi yang kreatif. Yang keempat, ada mengembangkan keterampilan kolaborasi. Di sini siswa belajar bekerja sama dengan teman sejawat untuk mencari tujuan bersama. Dan yang terakhir, ada memperdalam pemahaman konsep. Di sini siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu konsep melalui pengalaman langsung. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.